Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Offering A Pendidikan Biologi angkatan tahun 2018 dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi. Di sini, kelompok kami akan membahas metode khusus pembelajaran biologi meliputi eksperimen, demonstrasi, simulasi, dan belajar di luar ruangan. Perkenalkan, nama saya Ardelia Delinda, NIM 1803416175507. Perkenalkan, saya Firman Syahdana Kusuma, NIM 1803416175571. Perkenalkan, saya Laila Rahmita, NIM 1803416175510. Seperti yang kita tahu, bahwa biologi merupakan cabang ilmu sains yang mempelajari tentang makhluk hidup, di mana dalam pembelajaran idealnya memiliki 3 aspek, yakni proses, produk, dan sikap. Sehingga dalam penyampaiannya dibutuhkan keterampilan mencari, menemukan, dan berbagi informasi guna meningkatkan pemahaman. Di era yang semakin berkembang dan adanya ledakan informasi yang melimpah berdampak pada kesulitan para peserta didik untuk memahami materi. Hal ini mengharuskan siswa untuk kembali ke hakikat sains, di mana merupakan suatu proses investigasi yang memberikan kebebasan berpikir, menemukan konsep, teori, dan percobaan. Di sini, siswa hendaknya ikut serta dalam proses penelusuran atau percobaan dari suatu penemuan. Untuk menemukan sesuatu, siswa memerlukan kemampuan serta alur penelusuran. Di sini, perlu peran guru untuk menentukan model pembelajaran biologi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, melihat situasi dan kondisi. Adapun konten pembahasan yang akan kita bahas dalam kesempatan ini meliputi metode pembelajaran biologi, metode eksperimen, metode demonstrasi, metode simulasi, dan metode belajar di luar ruangan. Kemudian ada metode pembelajaran biologi. Metode pembelajaran sendiri merupakan suatu cara atau upaya yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau faktual dan praktis guna mencapai tujuan dan kompetensi dalam pembelajaran. Sedangkan, makna pembelajaran biologi sendiri merupakan suatu upaya untuk menggali kemampuan siswa dengan melaksanakan eksperimen secara berkelompok, dan setelahnya siswa mampu memahami proses yang dipelajari dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada manfaat pembelajaran biologi ideal di sini, mampu mengembangkan keterampilan proses sains atau KPS pada peserta didik. Dalam metode pembelajaran biologi sendiri, guru cenderung menggunakan metode ceramah. Namun, hal ini bertentangan dengan Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006 tentang paradigma pendidikan, di mana terjadi perubahan dari teaching menjadi learning, yang berarti pusat pembelajaran terletak pada siswa. Sedangkan, fungsi guru sebagai fasilitator, motivator, dan administrator dalam pembelajaran menggunakan metode yang tepat dengan karakteristik dan bahan ajar yang akan disajikan. Oleh karena itu, di sini terdapat macam metode pembelajaran biologi, yakni eksperimen, demonstrasi, simulasi, dan belajar di luar ruangan. Lalu, apa sih metode eksperimen itu? Metode eksperimen merupakan suatu pendekatan komprehensif untuk pengajaran IPA, yakni kimia, biologi, dan fisika, yang mencakup strategi pembelajaran yang diterapkan secara terpisah dan tanpa rencana. Maksud tanpa rencana di sini,
yaitu guru mencari pengetahuan awal siswa yang dominan, kemudian akan dijadikan topik pembahasan di kelas, lebih tepatnya pada metode eksperimen. Metode eksperimen sendiri berupa cara memperoleh pengetahuan atau keterampilan mencoba, berbuat, maupun melakukan sesuatu. Metode eksperimen ini ada kelebihan dan kekurangannya juga loh. Kelebihannya bagi siswa yakni peserta didik percaya mengenai kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan yang dilakukan sendiri. Jadi di sini siswa memiliki pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan, sehingga konsep yang disampaikan itu akan lebih kuat ingatannya. Kemudian, peserta didik mampu mengembangkan sikap untuk mengadakan eksplorasi tentang berbagai bidang ilmu dan teknologi. Jadi di sini tentunya dengan metode ini akan menambah wawasan bagi siswa, tidak terpacu pada satu bidang ilmu saja. Kemudian, kelebihan selanjutnya yakni peserta didik terbina untuk membawa terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil penemuannya yang diharapkan mampu bermanfaat bagi kehidupan. Nah, kelebihannya bagi guru yakni mengetahui kekurangan dalam proses KBM atau kegiatan belajar mengajar agar dapat melakukan upaya peningkatan hasil belajar. Sedangkan pada aspek kekurangannya yakni tentunya terkendala di fasilitas, kondisi, dan situasi di beberapa sekolah yang mungkin kurang pendukung dengan pembelajaran biologi menggunakan metode eksperimen. Nah, lalu bagaimana sih penerapan dari metode eksperimen ini? Tentunya diperlukan tahap perencanaan, meliputi materi atau alat-alat yang akan digunakan dalam kegiatan eksperimen guna mencapai kegiatan penelitian. Dalam biologi, biasanya alat-alat yang digunakan seperti mikroskop, pipet, cawan Petri, beker glass, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemilihan media. Di sini dalam metode eksperimen dapat menggunakan media asli maupun spesimen yang berupa objek realita sehingga mampu membantu proses pembelajaran. Nah, dalam biologi ini ada contoh eksperimen yakni uji coba SACH yang membahas mengenai fotosintesis. Mekanismenya dengan menutup sebagian daun menggunakan aluminium foil guna mengetahui pengaruh cahaya pada proses fotosintesis. Selanjutnya adalah metode demonstrasi. Metode ini merupakan metode penyampaian pelajaran dengan cara mendemonstrasikan atau memperagakan proses tertentu kepada siswa secara langsung dengan menggunakan media pembelajaran tertentu sesuai dengan topik yang dipelajari disertai penjelasan secara verbal. Metode ini digunakan untuk menyajikan ilustrasi atau prosedur secara efisien, sehingga dapat menggugah minat siswa untuk mempelajari suatu topik dan dilakukan dengan keterampilan khusus agar siswa memahami pelajaran. Tujuan dari metode demonstrasi antara lain, siswa dapat memahami tata cara mengatur atau menyusun sesuatu. Siswa dapat melihat bagaimana suatu proses bekerja, siswa dapat mengamati komponen penyusun alat atau benda tertentu, dan siswa dapat memahami penggunaan atau proses tertentu dengan melakukan demonstrasi secara mandiri. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode demonstrasi antara lain. Kelebihannya ialah membantu penyampaian materi pelajaran menjadi lebih jelas dan konkret, dapat memudahkan siswa memahami pelajaran, meningkatkan daya ingat siswa, membuat proses pembelajaran lebih menarik, dan meningkatkan minat belajar siswa. Namun, kekurangannya ialah membutuhkan keterampilan khusus guru, membutuhkan fasilitas tertentu yang mana fasilitas-fasilitas ini tidak semua sekolah dapat menyediakannya. Dan terakhir, metode ini membutuhkan waktu yang lama sehingga dalam pelaksanaannya dapat memakan jam pelajaran selanjutnya atau sebelumnya. Kemudian, bagaimana sih cara penerapan metode demonstrasi ini?
Untuk menerapkan metode demonstrasi, langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain. Yang pertama, guru membuat perencanaan matang sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menggunakan metode demonstrasi. Yang ketiga, menentukan langkah-langkah demonstrasi. Yang keempat, menetapkan pelaku pelaksanaan kegiatan demonstrasi. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh guru ataupun siswa. Yang kelima, memulai demonstrasi dengan menarik agar mendapatkan atensi siswa. Yang keenam, mengusahakan semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan demonstrasi. Yang ketujuh, melakukan evaluasi pelaksanaan demonstrasi agar guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode demonstrasi pada pelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya adalah metode simulasi. Metode simulasi adalah metode pembelajaran untuk menjelaskan sesuatu melalui perbuatan yang dilakukan seolah-olah dalam keadaan yang sebenarnya. Metode simulasi ini akan memberikan gambaran kepada peserta didik tentang suatu peristiwa secara lebih nyata. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa ada sebuah praktik yang dilakukan dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik dengan membuat suatu situasi ataupun skenario ataupun permainan yang mirip dengan keadaan yang sebenarnya. Tujuan dari metode simulasi ini adalah untuk melatih keterampilan tertentu, meningkatkan pemahaman serta motivasi belajar siswa agar mencapai ketuntasan belajar. Di setiap bentuk simulasi biasanya akan memiliki konsep-konsep berikut ini, yaitu yang pertama adalah adanya unsur bermain peran yang mewakili kejadian sebenarnya. Yang kedua adalah adanya perbuatan tiruan yang berhubungan dengan topik pembelajaran. Dan yang ketiga, adanya monitor hasil kegiatan dan pengarahan untuk refleksi diri terhadap pembelajaran. Metode simulasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses analogis yang dimunculkan dalam simulasi akan memudahkan siswa untuk memahami proses atau kejadian yang sebenarnya, yang tidak dapat diamati secara langsung. Selain siswa harus memainkan peran tertentu, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Pembelajaran dengan metode ini akan membuat siswa lebih aktif dan termotivasi untuk meningkatkan hasil belajarnya karena sifatnya yang lebih menarik. Metode ini juga cocok untuk menguji pemahaman siswa terkait materi yang telah diberikan sebelumnya. Kekurangan dari metode simulasi adalah menggunakan waktu yang lebih lama karena adanya penyesuaian peran maupun penjelasan sistem dari permainan, skenario, atau situasi yang telah dibuat oleh guru. Tidak hanya itu, metode ini juga dapat mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas yang lain karena keaktifan di dalam kelas yang menggunakan metode simulasi ini akan mengganggu kelas yang lainnya. Nah, berikut adalah contoh penerapan dari metode simulasi. Kami mengambil penelitian dari Siti Syarah pada tahun 2016. Ia menggunakan media pembelajaran berupa model sirkulasi darah yang terbuat dari bahan dan teknik yang mudah untuk digunakan. Secara garis besar, penelitian ini dilakukan dalam 4 tahap, yaitu tahap perancangan, tahap aksi, tahap observasi, dan tahap refleksi. Pada tahap perancangan, ia melakukan penyusunan RPP dan dokumen yang lainnya dilanjut dengan penyusunan LKS yang telah tercantum petunjuk dan pedoman untuk melakukan praktik simulasi ini tadi. Lalu selanjutnya yaitu tahap aksi, dibentuk kelompok belajar siswa yang kemudian secara bergantian akan melakukan praktek dan pengamatan terhadap simulasi sirkulasi darah manusia berdasarkan media pembelajaran yang telah dibuat. Lalu pada tahap observasi, Siti Syarah melakukan pengamatan pengetahuan dan keterampilan siswa secara berkelompok tadi ketika melakukan praktikum simulasinya. Lalu yang terakhir yaitu refleksi, dilakukan evaluasi secara formatif dan sumatif, dan juga dilakukan refleksi diri di akhir pembelajaran. Selanjutnya adalah metode belajar di luar ruangan.
Pembelajaran di luar kelas atau outdoor study adalah kegiatan pembelajaran yang berlangsung di luar kelas atau di alam bebas. Outdoor study pada dasarnya merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan oleh pendidik sebagai perpaduan antara belajar di dalam kelas dan belajar di luar kelas. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengarahkan siswa agar memanfaatkan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar sekaligus media belajar yang bersifat realia. Sumber belajar sebagaimana yang telah kita ketahui dapat berupa makhluk hidup, benda mati, atau fenomena lingkungan sekitar, baik secara natural ataupun sosial. Lingkungan di luar ruangan atau alam sekitar dapat menjadi sumber belajar sekaligus media pembelajaran yang amat sangat penting dalam pembelajaran biologi. Metode ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Keuntungan dari penggunaan metode ini adalah yang pertama, yaitu lebih menghemat biaya karena memanfaatkan benda-benda yang telah ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, yaitu memberikan pengalaman yang nyata kepada siswa. Dan yang ketiga, yaitu lebih menarik karena bersifat observatif dan tidak verbalistik. Yang keempat, yaitu pembelajaran lebih aplikatif karena sumber belajar yang diperoleh dari lingkungan sekitar berkemungkinan besar akan dapat diaplikasikan secara langsung, dikarenakan siswa akan menemui makhluk hidup, benda, atau fenomena serupa di kehidupannya yang sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu lebih komunikatif, sebab benda dan peristiwa yang ada di lingkungan siswa biasanya lebih mudah dipahami oleh siswa dibandingkan dengan media yang dikemas atau didesain karena bersifat empiris atau dapat diobservasi dengan indera secara langsung. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa pemanfaatan lingkungan sekitar juga mempunyai kelemahan, seperti adanya kemungkinan salah sasaran atau tujuan tidak tercapai. Hal ini dapat disebabkan karena siswa lebih terkesan bermain-main daripada melakukan observasi untuk proses belajarnya. Metode ini juga membutuhkan waktu yang cukup leluasa atau cukup lama. Kurangnya pemahaman guru dalam memanfaatkan lingkungan juga dapat menjadi kelemahan dalam metode ini. Lalu bagaimana caranya untuk menutupi kekurangan tersebut? Maka pelaksanaan belajar di luar ruangan dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut, yaitu dengan membuat perencanaan yang lebih matang, kemudian menentukan tujuan belajar yang jelas, lalu menentukan teknik siswa dalam mempelajari lingkungannya, lalu menentukan objek atau konsep yang harus dipelajari, menentukan teknik memperoleh informasi, memberikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu pada pembelajaran secara konseptual, dan memberikan refleksi di pembelajaran di akhir. Sekian presentasi dari kami, inilah usaha terbaik yang dapat kami lakukan dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.